Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students, how are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray together by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Miss Septi yang kali ini kita akan membahas tentang recount text. Apa itu recount text? Mari simak penjelasannya ya. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan salah satu quotes dari motivator terkenal yaitu Tony Robbins. Where focus goes, energy flows. Di mana ada kefokusan, maka disitulah energi akan mengalir. Nah, baik, selanjutnya, what is recount text? Apa itu recount text? Recount text is a text tells about past events, one story, experience, action, or activity. Jadi teks recount adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tentang cerita, suatu tindakan, kegiatan, biografi, autobiografi, dan juga pengalaman. Nah, jadi anak-anak, ketika kalian ingin menulis pengalaman kalian, cerita kalian di masa lalu, kemudian biografi dari seorang tokoh yang terkenal, maka kalau dalam bahasa Inggris itu masuk ke dalam recount text. Dan fungsi dari recount text ini adalah to entertain the readers and retell past events in chronological order. Nah, fungsinya adalah untuk menghibur pembaca dan menceritakan kembali kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah kinds of recount text. Jadi ternyata recount text ini memiliki macam-macam ya anak-anak. Yang pertama adalah personal recount. Retell the writer's past events or experience. Jadi menceritakan kembali kejadian atau pengalaman penulis. Nah, ini berarti cerita individu dari si penulis gitu ya. Pengalaman juga bisa. Kemudian factual recount, retell the factual past story. Menyajikan laporan peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Nah, ini kejadian yang sudah dialami berdasarkan fakta. Kemudian historical recount, retell the history, menceritakan kembali sejarah yang pernah terjadi. Nah, ini berkaitan dengan sejarah atau kepahlawanan ya. Kemudian biographical recount, written stories that make up a person's life. Jadi ini adalah cerita hidup seseorang. Jadi biografi yang menulis itu kita, tetapi yang kita ceritakan itu adalah orang lain. Selanjutnya adalah general structure. Nah, ini adalah struktur dari recount text. Yang pertama ada orientation, introductory paragraph. Nah, ini berisi tentang background of the story. Ini isinya tentang tokoh, latar kejadian, dan waktu kejadian. Ini terletak di paragraf pertama. Selanjutnya ada events, supporting paragraph, yaitu retell a series of events in chronological order. Jadi ini menceritakan kejadian yang ingin diceritakan. Misal nih contohnya tentang masa kecil Insinyur Soekarno. Di paragraf pertama kita kenalkan Insinyur Soekarno, di paragraf kedua kita ceritakan masa kecil beliau. Jadi alur ceritanya itu bagaimana. Selanjutnya adalah reorientation, concluding paragraph. Nah, ini adalah a conclusion with a comment on the contribution. Jadi ini adalah kesimpulan yang berisi bisa juga dengan penegasan kembali atau komen dari penulis tentang cerita yang disuguhkan. Dan selanjutnya adalah language features, gaya bahasa yang digunakan dalam recount text. Yang pertama, karena ceritanya itu masa lalu, jadi menggunakan past tense ya. Tensesnya adalah past tense yang bisa dirumuskan dalam subject plus verb to or verb past ya. Nah, contohnya di sini ada Louis went to college. Nah, Louis subjeknya, went itu adalah verb past perubahan dari go ya. Seperti itu. Kemudian use of action verbs menggunakan kata kerja aktif. Nah, contohnya ada jumped, walked, ran, dan seterusnya. Use of adverb of time and time connectives, menggunakan kata keterangan waktu dan kata penghubung waktu. Contoh dari adverb of time, nah ini ada in 1833, in March 1843. Kemudian ada time connectives, kata penghubung waktu ya, ada
at the same time, later, meanwhile, dan seterusnya. Masih banyak contoh yang bisa diambil ya. Kemudian sometimes use passive voice. Terkadang itu menggunakan kalimat pasif ya. Jadi ini kadang-kadang, tidak selalu ada ya. Contohnya di sini, Louis was exposed to science as a teenager. Use of names of specific people, menggunakan nama asli orang yang diceritakan atau kata ganti nama pronoun. Contoh nih yang kita ceritakan adalah Insinyur Soekarno, maka nama yang kita gunakan ya Insinyur Soekarno itu saja. Nah, kalau untuk kata ganti dari Insinyur Soekarno karena beliau adalah laki-laki, maka pronoun yang kita gunakan adalah he, seperti itu ya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari recount text. Nah, ini tentang personal recount ya, tentang pengalaman dari penulis. Nah, di paragraf pertama ada orientation. Kemudian selanjutnya ini ada cerita di paragraf kedua dan juga ketiga. Nah, ini saya percepat. Ini ada events, series of events. Jadi ada 2 paragraf untuk events ya. Kemudian yang terakhir ini paragraf keempat ada reorientation. Nah, seperti ini ya. Ini personal recount. Kemudian ada contoh yang saya ambil lagi yaitu biographical recount. Nah, ini ada Khairil Anwar. Di paragraf pertama ada orientation. Kemudian di paragraf yang kedua sampai terakhir ini events dan juga reorientation. Jadi events sama reorientation bisa jadi satu di paragraf yang kedua, seperti itu. Oke, I think that's all of my explanation. Sangat mudah sekali ya anak-anak mempelajari tentang recount text. Oke, tetap semangat belajar bahasa Inggris ya. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.